demikianlah. Maka Sang Hyang Manik telah menuju lereng Gunung Tengguru. Di sanalah ia bertahta, dan bergelar, Sang Hyang Moho Siddhi, Sang Hyang Moho Eso, Sang Hyang Moho Mulki, Sang Hyang Nisat, Sang Hyang Basuruso, Sang Hyang Sangkoro Tunggul Jati, Sang Hyang Jagat Dewa Batoro, Sang Hyang Manik Koro, Sang Hyang Ari, Sang Hyang Paromo Wiseseku, Sang Hyang Niskoro Rudromurti, Sang Hyang Mohodewa Budo, Sang Hyang Siwondo Mohomuni, Sang Hyang Marcukundo, Sang Hyang Yatmo, Sang Hyang Pramesti, Sang Hyang Maesworo, Sang Hyang Pramono Sidojati, Sang Hyang Paromo Martosio, Sang Hyang Jagat Pratingkah, Sang Hyang Purbangkoro Wirobodro, dan Sang Hyang Guru. Sedemikian banyak gelar Hyang Manik, adalah terbawa oleh semua perjalanan hidupnya, juga karena ia mampu menjalani laku dan semua jalanan hidup yang disebutkan oleh eyang-eyangnya sebelumnya. Di tanah Hindi pada saat itu, ada seorang raja yang menguasai sesama raja. Dialah yang bergelar Sri Japaran, yang berkuasa di kerajaannya yang bernama Imo. Raja dan seluruh rakyatnya menyembah seekor lembu, yang bermukim di puncak gunung, yang terletak di arah Tenggara Malaya. Ada juga sementara di tanah itu, yang masih menyembah Sang Hyang Wenang, yang dulu bertahta di tanah Keling. Ketika itu Sang Prabu Ari, menyebarkan keyakinan untuk para manusia. Namun kini, keyakinan mereka berbalik dan menyembah sapi. Andini, demikian nama sapi itu. Hari itu, Sang Hyang Manik sedang melanglang, melihat ada cahaya berbinar, di sebelah tenggara Gunung Tengguru. Setelah didekati, cahaya itu ternyata berasal dari sosok lembu Andini. Maka, didatanginya arah keberadaan sapi itu. Berkata Sang Manik, "Siapakah dirimu, sapi, dan kenapa berada di tempat ini, dengan sedemikian berwibawanya dirimu?" Ditanya dengan cecaran pertanyaan, dari orang yang masih asing bagi dirinya. Maka, jawab lembu Andini dengan sikap tidak senang, "Siapakah kamu, yang berani bersikap tidak sopan? Kamulah manusia, yang berperilaku tidak lazim bagi penduduk sekitar gunung ini." Hyang Manik berkata, menunjukkan ketinggian hatinya pula, "Sapi, kamu adalah makhluk celaka dan gila, sehingga berani-beraninya mengaku diri sebagai Tuhan. Yang wajib disembah di sini, dan seisi jagat, adalah diriku, bukan sapi yang kurang ajar, seperti dirimu." Lembu Andini menjawab mengancam, "Rupanya dirimu belum tahu, bahwa di jagat ini, tidak ada yang patut disembah selain diriku. Jangankan yang berwujud hewan, semua manusia juga menyembahku. Bila kamu tidak percaya dan menyangkalnya, kamu akan merasakan akibatnya." Hyang Manik ketika mendengar jawaban Andini, sama sekali tidak bangkit amarahnya. Bahkan, ia mendapatkan akal untuk mengalihkan sesembahan orang-orang yang menyembah sapi, agar beralih menyembah dirinya, dengan mengalahkan sapi itu. Hyang Pramesti Matek Aji Pangabaran. Ajian itu dengan kekuatan penuh, mengenai tubuh lembu Andini. Aji kemayan itu menghujam ke dalam tubuh Andini, yang seketika menjadi tidak berdaya. Tubuh lembu Andini bagaikan terlolosi otot bebayunya. Merasa dirinya terkalahkan, lembu Andini merangkak bersujud di hadapan Hyang Manik atau Hyang Pramesti. "Hyang Pukulun, hamba mengaku kalah, dan menganggap Paduka adalah penguasa Tribuana. Hamba mohon ampunan dan kebijaksanaan Paduka." Kata Hyang Pramesti, "Heh sapi, sebagai tanda bahwa aku telah menaklukkan kamu, maka akan aku katakan tentang kesejatian dirimu. Kamu adalah makhluk yang berasal dari Sonyoruri, anak dari Jin Roh Patanam. Aku tahu bahwa dirimu ingin menjadi pangeran jagat. Tetapi sekarang, dengan dirimu yang telah takluk kepadaku, maka mulai saat ini, kamu akan menjadi kendaraanku." Merasa dirinya menjadi taklukan Hyang Pramesti, lembu Andini merunduk di hadapan Hyang Pramesti, siap menjadi tunggangan sang penakluk. Mulai saat itulah, semua makhluk yang tadinya menyembah lembu Andini, berganti menyembah sang Hyang Pramesti.
Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Hyang Pramesti, atau Hyang Sarombo, atau Hyang Pasupati, sedang berjalan di hutan dengan mengendarai lembu Andini. Pada saat yang sama, ada raja yang menyembah lembu Andini, berjalan menuju lereng gunung, beriringan disertai wadyo bolo segelar sepapan. Raja itu bernama Prabu Japaran, dengan busana indah serta bermandikan wangi-wangi, beserta sesajian lengkap. Mereka berbaris hendak menghadap sesembahannya, lembu Andini. Tidak ragu lagi, dalam hati Sang Hyang Pramesti ketika melihat barisan itu. Ia tahu, bahwa mereka berjalan untuk menuju tempat sesembahan mereka, lembu Andini, yang sekarang ada dalam kekuasaannya. Maka kemudian, ia berniat untuk memperlihatkan kekuasaannya, dengan mengendarai lembu Andini menghadang mereka. Benarlah, mereka terheran. Sesembahan mereka telah menjadi tunggangan. Belum lagi mereka berkata, terdengar lembu Andini berbicara nyaring, mendahului Hyang Pramesti yang hendak berkata, "Para raja semuanya, dan semua manusia yang ada di hadapanku, ketahuilah, bahwa yang ada di punggungku ini, adalah sebenar-benarnya yang pantas kalian sembah. Akulah sebenarnya yang menjadi pintu bagi kalian, untuk menyembah pangeranmu yang sejati." Raja beserta rakyatnya, terlihat ragu-ragu untuk mempercayai kata-kata lembu Andini. Untuk meyakinkan mereka, yang masih terbayang keraguan, Hyang Pramesti kemudian melayangkan aji pangabaran. Terasa kemudian di sekitar mereka, menghembus desir hawa dingin yang teramat sangat, membuat tubuh menggigil. Kekuatan mereka seakan terlolosi, mengiring nyali mereka yang terasa miris. Para raja tunduk minta pengampunan. Salah satu dari para raja, berkata dengan mengibah, "Duh Gusti Pangeraning Bumi, maafkan hamba untuk segala kesalahan yang kami telah lakukan. Hamba kini ingin mengetahui nama Paduka. Akulah yang manik dengan segala gelarku. Sekalian aku katakan, akulah yang pantas menjadi sesembahanmu dari sekalian manusia." Setelah mengatakan demikian, maka Hyang Manik menghilang tanpa jejak. Yang disusul dengan bubarnya barisan para raja, disertai rasa kekaguman. Sesampai di negara mereka, semua yang telah dialami diceritakan kepada segenap rakyatnya, agar mulai saat ini, semua manusia segala umur, besar kecil, menyembah Hyang Pramesti, sesuai dengan wangsit yang diterimanya.